adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang kepada kami hari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai impah kami Tuhan, agar kiranya impah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyi lagu Dengar Panggilan Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Hana. Sebelumnya, adik-adik di rumah dapat mempersiapkan terlebih dahulu Alkitab dan juga alat tulisnya. Jika adik-adik di rumah sudah mempersiapkannya, mari adik-adik kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati kami, supaya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Jika adik-adik di rumah sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut ke Barau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberi Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sesungguh-sesungguhnya mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir. Sebab
Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu, berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran. Adik-adik di rumah tahu apa itu kitab Keluaran? Ya, kitab Keluaran itu merupakan kitab yang menceritakan tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Adik-adik masih ingat tentang ceritanya? Ya, pada saat itu ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, bangsa Israel menjadi budak yang terdapat di bangsa Mesir. Mereka harus bekerja, mereka tidak boleh beristirahat, mereka tidak boleh makan, bahkan mereka tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, melihat hal tersebut, Tuhan Allah sangat menyayangi bangsa Israel, sehingga Tuhan Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Untuk itulah Tuhan Allah memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu, Tuhan Allah terus memimpin bangsa Israel agar bangsa Israel ini dapat keluar dari tanah Mesir. Namun, apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir adik-adik? Ternyata bangsa Mesir ingin tetap terus mengejar bangsa Israel tersebut. Nah, Tuhan Allah tetap memberikan pertolongan kepada bangsa Israel sehingga Tuhan Allah menghalang-halangi bangsa Mesir yang terus mengejar bangsa Israel. Nah, sementara itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus melewati sebuah laut. Ada yang masih ingat nama lautnya apa? Ya, nama lautnya adalah Laut Teberau. Nah, Tuhan Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, ternyata Laut Teberau tersebut terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel dapat melewati Laut Teberau tersebut. Nah, bagaimana dengan bangsa Mesir? Bangsa Mesir terus mengejar bangsa Israel. Namun, Tuhan Allah kembali menutup Laut Teberau tersebut, sehingga bangsa Mesir yang tadi mengejar bangsa Israel tenggelam dalam Laut Teberau tersebut. Berkat pertolongan Tuhan, bangsa Israel dapat selamat, sehingga bangsa Israel ini menaikkan puji-pujian, berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, setelah itu bangsa Israel kembali melanjutkan perjalanan mereka. Nah, di sepanjang perjalanan tersebut, bangsa Israel ini melewati sebuah padang gurun. Ada yang tahu nama padang gurunnya apa? Ya, nama padang gurunnya adalah Padang Gurun Syur. Bangsa Israel harus melewati padang gurun tersebut selama 3 hari adik-adik. Wah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel tersebut melewati padang gurun ini, yang semuanya hanya terlihat pasir, tidak ada mata air. Nah, disitulah bangsa Israel mulai bersungut-sungut, mulai mengeluh kepada Tuhan bahwa mereka membutuhkan air untuk minum. Nah, setelah mereka 3 hari melewati padang gurun tersebut, akhirnya bangsa Israel ini tibalah di suatu tempat yang bernama Marah. Nah, di sini mereka melihat sebuah mata air adik-adik. Wah, begitu bersukacitanya bangsa Israel ketika melihat mata air di Marah ini. Ketika bangsa Israel mulai meminum air yang ada di Marah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, ternyata air yang ada di Marah tersebut terasa pahit. Wah, semakin bersungut-sungut nih bangsa Israel, semakin mengeluh kepada Tuhan Allah. Mengapa bangsa Israel tidak bisa minum dengan air yang sehat? Nah, melihat hal tersebut, Musa meminta pertolongan sama Tuhan Allah supaya bangsa Israel ini dapat minum. Akhirnya Tuhan Allah menyuruh Musa untuk melemparkan sebuah tongkat kayu kepada air yang pahit tersebut. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, benar.
ternyata air yang tadinya pahit tersebut berubah menjadi manis. Wah, begitu bersukacitanya bangsa Israel ketika mereka dapat meminum air yang ada di Mara tersebut. Mereka sangat bersukacita karena airnya sudah tidak terasa pahit lagi, adik-adik. Nah, dengan hal tersebut, Tuhan Allah berfirman kepada bangsa Israel. Dan juga firman-Nya ini mengingatkan kepada kita semua. Coba adik-adik, kita buka lagi ya firman Tuhan-Nya dari ayatnya yang ke-26. Coba adik-adik kita baca sama-sama. Apa ya janji Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita semua? Yaitu firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, Tuhan Allah memberikan janji bahwa kalau kita mau setia dan taat akan perintah Tuhan, pasti Tuhan Allah akan menolong dan melindungi kita semua. Nah, setelah itu adik-adik, ketika bangsa Israel telah sampai di Mara, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat yang bernama Elim. Nah, disitulah Tuhan Allah memberikan banyak berkat kepada bangsa Israel. Apa ya adik-adik berkatnya? Kita baca kembali di ayatnya yang ke-27. Sesudah itu, sampai mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ternyata Tuhan Allah sudah menyediakan 12 mata air dan 70 pohon kurma, sehingga bangsa Israel tidak lagi kehausan bahkan kelaparan, karena Tuhan Allah telah memelihara kehidupan bangsa Israel. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk taat dan setia akan perintah Tuhan. Sama seperti Nabi Musa yang memberikan contoh kepada bangsa Israel, bahwa dengan ketaatannya dan kesetiaannya kepada perintah Tuhan, bangsa Israel dapat diselamatkan. Nah, siapa di sini yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia? Pasti kita semua mau ya adik-adik. Bagaimana ya Kak caranya? Caranya dengan berdoa dan membaca Alkitab. Ya, berdoa dan membaca Alkitab itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tanpa harus disuruh papa mama atau tanpa harus diingatkan, kita harus lebih dahulu melakukannya dan selalu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Misalnya ketika adik-adik mau makan, adik-adik harus ingat bahwa adik-adik harus berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana Kak untuk menjalankan perintah Tuhan? Nah, caranya adalah tidak boleh bersungut-sungut. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel tadi, bahwa Tuhan Allah mengingatkan kita untuk tidak boleh bersungut-sungut ataupun mengeluh. Contohnya bagaimana Kak? Contohnya ketika adik-adik di rumah sudah belajar, sudah berdoa, adik-adik pengen sekali dapat ranking 1. Namun Tuhan Allah belum mengizinkan. Adik-adik belum mendapatkan ranking 1, misalnya adik-adik mendapatkan ranking 2, atau adik-adik belum mendapatkan ranking. Nah, di situ adik-adik tidak boleh mengeluh ataupun putus asa. Adik-adik harus tetap belajar dan terus berusaha lagi. Serta jangan lupa berdoa ya adik-adik. Pasti suatu saat Tuhan Allah akan memberikan kesempatan adik-adik untuk mendapatkan ranking 1. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya untuk terus taat dan setia akan perintah Tuhan. Tidak hanya perintah Tuhan, tapi perintah dari papa mama, dari bapak ibu guru di sekolah, dari kakak-kakak layan. Nah, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan ini dapat mengajarkan kami
untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi bersungut-sungut ataupun mengeluh akan setiap keadaan ataupun kesulitan yang kami alami. Dan biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia akan setiap perintah Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga dan melawat bangsa kami ini, terkhusus untuk para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga pemimpin daerah lainnya. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan dan juga hikmat agar dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik layan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan juga kesabaran. Bahkan di dalam pekerjaan ataupun usaha yang dikerjakan oleh papa mama ini, Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan akan memberikan berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk adik-adik layan dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan selalu menjaga dan melindungi adik-adik kami ini. Secara khusus dalam pendidikan adik-adik ini, Tuhan yang memberikan mereka semangat untuk belajar, bahkan dalam sekolah offline yang saat ini mulai dilaksanakan, Tuhan memberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk adik-adik kami ini, supaya adik-adik kami ini dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami mohon ampun akan setiap dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita telah mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan ini Tuhan, agar kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita sebelum mengakhiri IMPA, kita akan bernyanyi bersama-sama lagi. Kita akan bernyanyi Siapa Yang Berpegang. Siapa
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA online pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Engkau boleh memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat menuntun kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk aktivitas yang akan kami lakukan selama 1 minggu ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan lindungi kami. Sehingga minggu depan kami boleh kembali bersama bertemu dalam ibadah IMPA online dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun akan setiap dosa-dosa kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, IMPA hari ini telah selesai. Semoga firman yang tadi telah didengar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Stay safe semuanya. Sampai ketemu minggu depan.